Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Maaf saya agak batuk semua. Sekarang kita masuk kepada surah ayat selanjutnya, pada surah Al-Qasas, ayat yang ke-21 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى اثنتي وهاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kita membaca kisah Nabi Musa pada masa dia menjadi syabun, pemuda yang bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya dan orang lain. Kita dah bercakap tentang masa tufulah Nabi Musa, masa kecil Nabi Musa yang menginginkan adanya kasih sayang orang tuanya, sehingga walaupun dia berada di istana Fir'aun, dia tetap mendapatkan kasih sayang oleh orang tuanya. Karena itulah sebetulnya keperluan hakiki seorang anak. Keperluan hakiki seorang anak adalah perhatian, kasih sayang orang tua. Betul kan? Waktu dia mendapatkan itu, lengkaplah tufulah, lengkaplah keanak-anakan.
Tak kisah dengan makanan, tak kisah dengan itu, hanya sebagian sederhana, tak mungkin sebanyak-banyak. Yang diperlukan sebanyak-banyak adalah perhatian, kasih sayang orang tua kepada anak, untuk menjadikan anak berproses menjadi anak yang baik. Dan masuk level kedua, dia menjadi syab, remaja, pemuda. Waktu dia keluar ke bandar, dia jumpa orang sedang berkelahi, dia tengok kawannya Bani Israel dizalimi, dia tengok menzalimi adalah kaum Kipti, maka muncullah padanya keberanian. Tengoknya, pada masa sabun kepemudaan, keberanian itu menjadi standar seorang pemuda. Keberanian. Maka dia dibentuk oleh Allah untuk memiliki keberanian. Karena sebetulnya natijah itu hasil proses. Sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu dia kecil dapat kasih sayang, malah hebat. Kasih sayang emaknya, kasih sayang pakciknya, kasih sayang datuknya, lengkap. Untuk menjadikan dia orang yang punya kasih. Ingat ya, anak mendapatkan kasih sayang karena nanti anak memberikan kasih sayang. Atau anak tak mendapatkan kasih sayang, atau anak engkau biarkan tanpa kasih sayang, maka anak akan membiarkan engkau tanpa kasih. Itu hukum sunnatullah. Itu sunnatullah. Ini yang kita lupa. Pembantu itu bukan pemberi kasih sayang. Guru tadika bukan pemberi kasih sayang. Nursery bukan pemberi kasih sayang. Pemberi kasih sayang hanya keluarga. Siapa yang dekat sama dia pada waktu itu. Ini proses mencipta seorang menjadi manusia. Walaupun dia seorang nabi, diperlukan proses, bukan kun fayakun. Ya. Walaupun dia seorang nabi, proses diperlukan. Kenapa? Dia akan jadi pemimpin. Pemimpin itu by proses. Ya. Sebelum pemimpin itu by proses. Pemimpin itu by tiba-tiba jadi, tak, rusak. Dia kenal, dia tahu, dia didik. Itu kata waktu Nabi Adam Amil Ibrahim bertanya, ya Rabbi, waktu dia lulus, ya Tuhan, wa min dzurriyyati, aku jadi pemimpin bagaimana anak-anakku. La yanalu ahdi az-zalimin, tidak akan menerima janjiku orang-orang yang zalim. Apa zalim? Orang yang tidak melalui proses, tidak mengikuti sunnatullah. Kalau dia ada proses, ada sunnatullah, maka dia jadi pemimpin. Kalau tak ada proses, tak ada sunnatullah, kalaupun dia jadi pemimpin akan merusak kepimpinan. Dia boleh jadi pemimpin, dipaksakan, akan merusak kepemimpinan. Karena Nabi idza usal amru kali ahliya fantai rusak.
Kalau satu urusan diberikan kepada orang yang tak layak untuk melakukannya, tunggulah kehancurannya. Ini kaedah sunnatullah, berlaku untuk semua orang dalam segala bidang, dalam apapun juga. Sebab itu Allah mentakdirkan ada proses-proses sejarah dalam semua kenabian. Nabi Muhammad waktu pemuda jadi apa dia? Tu remaja, gembala. Okey, pemuda, orang yang menjaga kota Makkah, Ashabul Fudul. Kemuncul perang Fijar. Perang Fijar, perang antara orang-orang Mekah dengan orang menyerang Mekah. Dan Nabi orang yang ikut dalam perang Fijar, mengambil panah-panah diberikan kepada orang-orang yang berperang. Perang Fijar ini masa pemuda. Sejak zaman Nabi ada namanya adalah Subbanul Khair. Zaman Nabi, zaman sahabat atau Umayyah, Abbasiyah, dalam sistem masyarakat Islam ada namanya Subbanul Khair, pemuda-pemuda kebaikan, kebajikan, penolong-penolong kemaslahatan, penolong-penolong musibah, bencana alam. Ada grup-grup pemuda macam ini namanya Subbanul Khair. Pada masa Abbasiyah Al-Rashid waktu itu, maka dalam perlombaan antar Subbanul Khair ada. Dan siapa yang dapat menjadi yang perkumpulan yang terbaik dari Subbanul Khair, diberikan tanda kebaikannya dengan bunga yang sekarang menjadi lambang Scott di dalam dunia. Tahu lambang Scott? Bunga apa tu? Yang 3 purple itu. Itu tanda yang diberikan oleh Harun Ar-Rasyid pada semua Subbanul Khair pada zaman Abbasiyah. Nah, sampailah ke Tunisia, itu masih berjalan. Maka pada suatu hari Lord Baden-Powell, siapa tu? Ya, kenal semua kan. Namanya kenal, tapi dari mana dia tak tahu itu kan. Idea apa? Itu idea dia Scott, bukan idea dia Scott. Dia sampai Tunisia, dia tengoklah dalam masyarakat Islam ada kumpulan-kumpulan pemuda yang terbaik dalam semua masalah kehidupan masyarakat, dengan lambang bunga tadi. Dia ambilnya lah bunga tadi, dan dibuatlahnya waktu dia balik ke British, balik ke Inggris, dibuatlah scouting pemuda-pemuda penolong kebajikan, penjaga keamanan dan segala macam. Maka menjadi sistem di dalam masyarakat Eropah. Jadi sebetulnya pengakap itu berasal dari Islam. Itu ada buku Kultur Islam karangan Kultur Islam karangan Nur Sulaiman, dengan lambangnya, dengan gambarnya. Ya, kalau kita kata itu pencurian sistem Islam oleh Barat, karena mereka akil di sistem mereka, bukan sistem mereka. Maka dalam pengakap ada pengakap putri, pengakap putra, tak boleh bercampur kan? Pandu putri. Iya, pandu putri itu dari Islam, bukan dari Barat. Orang Barat itu jahiliyah, tak ada sistem apapun dari Barat sebelum baik. Nah,
dibawa oleh Gordon Powell menjadi Scouting dunia. Karena tadi dalam konsep masyarakat Islam ada pemuda-pemuda pembawa, penolong kebaikan-kebaikan. Dan itu sunnah kerasulan, ya. Bukan sunnah Nabi, ya. Sunnah kerasulan. Apa bedanya? Kalau sunnah Nabi hanya Nabi aja. Sunnah kerasulan, semua rasul punya priorisasi masa dia menjadi pemuda macam itu terbaik untuk memimpin dunia. Itu kalau tahu, supaya paham. Kita kadang-kadang ditipu sama Barat terlalu banyak, dan kita yang kalau ditipu masih okey. Yang pelik kita tak tahu kita ditipu. Kalau Barat itu nipu kita masih okey betul. Yang lebih teruk, kita tidak tahu kita tertipu. Betul, lebih teruk. Ini konsep Islam. Sabun yang penuh keberanian, karena karakter pemuda lah keberanian. Karakter pemuda yang terbaik keberanian. Hanya hati-hati, keberanian ada dua sisi. Keberanian berbuat baik, keberanian berbuat buruk. Dua keberanian. Kita melatih anak kita, generasi kita, orang yang berani dalam kebaikan dan takut dalam keburukan. Kenapa? Karena kalau hanya sifat berani saja, kata Quran, la yakhafu uqbaha. Orang berani tidak akan fikir akibat. Surah As-Syams wa duhaha. Maka ada dua pemuda berani. Berani betul Al-Kahfi. Berani salah pemuda Samud. Berani betul pemuda Kahfi. Dengan iman, dengan keyakinan, dengan kesungguhan, dengan ketabahan, dengan kesabaran. Sampai masuk dalam gua 300 tahun, tak ada hal. Itu pemuda berani. Tapi ada pemuda yang kacau, pemuda Samud. Rusak dengan hawa nafsu, dengan perempuan, dengan harta. Dan sampai hari ini itu terjadi sampai hari ini. Pemuda Muslim dirusak dengan hawa nafsu dan perempuan. Sampai hari ini jadi sistem penghancuran pemuda umat. Dan itu wajib dengan proses. Dihancurkan dengan proses, dibentuk pun dengan semua by design. Semuanya by design dengan proses. Saya cakap bagaimana Israel memproses anak muda menjadi anak muda terbaik. Dengan apa? Sekolah kibbutz. Kibbutz adalah center di Israel. 280 kibbutz di Israel untuk mendidik anak-anak Yahudi satu dunia kalau cuti sekolah. Dilatih untuk jadi pemimpin. Anak-anak kita cuti sekolah dilatih untuk bermain, jalan-jalan, wisata, jalan-jalan, rehat. Udah di sekolah tak terbentuk, di luar tak terbentuk. Seharusnya yang tak dapat dibentuk dalam sekolah wajib dibentuk di luar sekolah. Harus menyatu. Luar sekolah, sekolah, rumah, 3. Pembentukan anak. Seharusnya pembentukan rumah, sekolah, dan luar sekolah seimbang, satu misi, satu visi. Dan saling melengkapi. Sekarang luar sekolah tak melengkapi, bukan memberikan yang lebih baik. Dalam rumah tak juga. Hanya sekolah, guru, hanya guru, bukan pendidik. Muncullah generasi rusak.
Kenapa masjid penting, orang soleh penting, grup anak muda penting yang baik-baik untuk luar sekolah. Itu pembentukan, ada sistem pembentukan generasi terbaik. Itulah semua itu menjadi satu keperluan asas pembentukan masyarakat Qurani. Masyarakat betul-betul siap menerima perintah Allah. Kemudian fakharaja minha khaifan yataraqqab. Ini satu penting. Pada waktu Musa tahu sudah ada kelompok istana yang mencari dia, maklumat daripada orang-orang sampingnya. Ini sangat perlu juga. Kita harus banyak maklumat, baik dari kawan atau lawan. Sudah kata know your enemy, wajib hukumnya. Know your enemy itu wajib hukumnya, supaya kita tak mudah dikecoh oleh lawan. Nabi itu dalam perang, semua perang Nabi akan ada perisai Nabi dan semua perang yang memberi kepada Nabi apa yang terjadi di pasukan musuh. Nabi punya maklumat lengkap, walaupun dia seorang Nabi yang malaikat boleh bagi tahu, tapi dia memerlukan perisai untuk berada di pasukan musuh. Sangat pentingnya. Pada waktu kau tak dapat data tentang pasukan musuh, engkau wajib kalah. Kenapa? Hamas menang, Israel kalah. Hamas terbunuh syahid hanya 17 orang daripada 500 pasukan yang diturunkan. Hanya 500 dari 40.000 pasukan. Dia punya 40.000 pasukan, hanya 500 diturunkan, dan hanya 17 yang syahid. Askar ya, masyarakat lain. Itu dah bukan undang perang lagi terjadi. Kan Israel ratusan, 400 lebih yang mati, saat yang mati. Askar paling top dia mati kena semua. Pasukan komando habis semua. Kenapa? Hamas tahu Israel, Israel tak tahu Hamas. Hamas tahu kondisi Israel lengkap, tapi Israel tak tahu kondisi Hamas. Kenapa boleh jadi? Kenapa boleh jadi? Mudah jawabannya. Selama 20 bulan selama ini, hampir setahun, hampir 2 tahun lebih, Hamas tidak memakai apapun komunikasi dari Barat. Tak masuk Google, tak masuk WhatsApp, tak masuk apapun juga handphone. Dia pakai komunikasi dari China yang tak dapat dipantau Barat. Akhirnya dia tahu maklumat mereka, musuh tak tahu maklumat, kalah atau menang. Ini sunnatullah. Terbalik dengan kita hari ini, kita banyak masuk perangkap musuh, betul kan? Karena kita Islam itu Islam emosi, bukan Islam strategi. Takbir semuanya. Emosi saya kata. Kau tak takbir, diam-diam lah takbir, dia terang-terangan takbir. Orang dah takbir kau dengan pakai senjata. Tak perang, sibuk cakap dulu. Ya. Terus terang saya kata, kita kalah dalam strategi. Kata Islam label, Islam emosi. Tak mungkin menang. Tapi orang Yahudi itu memang cerdik. Kita lebih cerdik harusnya.
Saya tidak percaya Yahudi itu pandai. Terus terang saya katakan. Saya tidak pernah percaya Yahudi pandai. Kenapa? Bila dia pandai? Yahudi pandai setelah dia mengikut orang Islam. Betul tak? Itu jatuh ke Sulaiman dan Daud jatuh, Pak. Yahudi tak pandai secara nature. Waktu abad ke-12 mereka belajar di Andalusia. Semua Yahudi belajar di Andalusia, Yahudi semuanya. Karena mereka jadi orang pandai karena mereka mengikut metode belajar Andalusia. Sebelumnya mereka ikut metode belajar Eropah. Apa metode belajarnya? Saya tanya. Orang Eropah dalam Dark Age. Kalau nak cari ilmu, dengar kata Pop, ikut kata Pop, jangan bantah, dapat ilmu. Itu metode belajar orang Eropah. Dengar kata Pop, ikut kata Pop, jangan bantah, dapat ilmu. Itu metode belajar orang Eropah. Orang Islam apa belajarnya? Ditulis semua gate Andalusia University. Jarrib walahid takun arifan. Apa jarib? Lakukan percobaan, lakukan eksperimen. Walahid, lakukan mulahadzah, observasi. Takun arifan, engkau dapat ilmu. Betul? Inilah mereka pakai hari ini. Terbalik kita pakai. Orang kafir pakai metode kita zaman dulu. Orang kita pakai metode kafir zaman dulu. Berkembang tak? Mereka pencuri, saya kata. Tadi saya bagi contoh satu kan. Lord Baden-Powell, penemu scouting. Siapa kata, saya kata. Teori Einstein, bukan. Itu teori sebelumnya agak saya cakap itu, yang sudah cakap itu hanya dia mengembangkan dari teori baru. Kata Einstein, saya berdiri atas raksasa, bahu raksasa. Sebelum saya, dia akui. Hanya kita tak pernah mengkaji karya-karya ulama-ulama kita zaman dahulu. Operasi plastik hari ini itu daripada ulama-ulama tabib di Andalusia. Masalah mata optik Ibnu Haisam. Hanya kita hari ini tak ada budaya mengkaji turas ulama-ulama kita dalam sains, betul? Yang kita kaji bukunya buku orang kafir. Fakulti Kedokteran di Sorbonne, apa depan pintunya masuk? Buku Kanun Fiktif di Ibn Sina. Kanun Fiktif di Ibn Sina. Kita jangan tengok buku, dengar dulu sekarang. Kita jangan tengok bukunya, dengar nama buku baru. Baru sekarang, doktor-doktor dah dengar baca buku itu. Ya, sudah doktor-doktor muslim dah pernah baca Kanun Fiktif di. Kalau dia wajib baca. Kau tidak ikut macam ulama di zaman dulu. Ibn Sina, macam mana cara dapat ilmu? Ibn Sina riset, ada penyakit dia kaji. Dah dia kaji, dia akan menemukan teori apa? Dia tahajud, dia istikharah, baru keluar teori. Aja dalam sirah Ibn Sina. Kalau dia sedang meneliti satu masalah penyakit, dan dia kaji maklumat yang ada, dan dia sembahyang ke masjid, datang ke masjid, akan solat tengah malam, minta petunjuk Tuhan, maka teori yang dapat, teori sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, tak akan terpergantian dalam sunnatullah. Ada sekarang doktor muslim tahajud tengah malam untuk cari teori keilmuan. Beda ya. Tahajud untuk teori, bukan tahajud untuk ibadah. Beda tak?
Istigharah untuk teori, bukan istigharah untuk ibadah. Research, istigharah. Itu petunjuk Allah, berikan terbaik. Itu cara belajar saintis Muslim. Habibie pernah belajar di Jerman. Ada kisah sangat baik. Waktu dia belajar di Jerman, dia tengok yang di atas ranking dia adalah 2 orang Yahudi. Tiap kelas. Dan dalam pesawat. Dia tengok di mana Yahudi tinggal. Dia cari di asrama. Apa yang dia dapatkan? Si Yahudi membaca Quran di tengah malam. Yahudi membaca Quran di tengah malam. Kata Habibie, kenapa engkau baca Quran kami? Iya. Karena di sini banyak rahasia kehidupan. Kami cari. Kan baca Quran untuk cari. Kan baca Quran untuk cari pahala. Kami baca untuk cari rahasia kehidupan. Jadi mereka baca, kemudian kaji, analisa, dapat teori. Kalau saya tanya, Yahudi pandai bahasa Arab tak? Semua Yahudi pandai bahasa Arab tak? Pandai bahasa Arab. Semua orang Arab pandai bahasa Yahudi tak? Macam sini lah. Cina pandai bahasa Melayu, Melayu tak tahu bahasa Cina. Ya, itu dah warisan kita, model kita macam tu. Di Indonesia sekarang, semua sekolah padri bahasa Arab. Padri Indonesia pandai bahasa Arab. Ustaz kita tak tahu bahasa Arab. Betul. Dia nak maju, nak kalah. Mereka maklumat lebih luas dah. Belum lagi yang mereka kaji apa? Mereka kaji bukan hanya buku, tapi manuskrip. Dalam Islam ini sebetulnya antara buku dan manuskrip, lebih banyak manuskrip yang ada di dunia. Antara manuskrip dengan buku yang dibakar pada zaman Hulaku masuk ke Baghdad, lebih banyak yang dibakar. Kita tak pernah bakar manuskrip. Kita tak nak susah. Macam saya belajar di Kairo, kita Mahat Makhtutat. Dari tentang manuskrip saya masuk. Kalau Ghazali lah, Ghazali buku hanya 55 kalau masalah dia nak cetak. Yang di manuskrip ratusan yang tak dibaca orang lagi. Kita buku yang dicetak pun tak terbaca. Yahudi tiap hentian bas wajib ada perpustakaan. Dia tunggu bas, dia baca buku. Dia naik bas, bawa buku. Turun bas, letak buku di perpus, dan kembali dia dapat ilmu naik bas. Kalau engkau ada bas, ada perpustakaan, masuk ada bas, ada perpustakaan, ambil buku, naik bas, tak balik-balik. Baca pun tak pernah. Ini kelemahan kita. Kita sadar sebetulnya. Hari ini kalau kita kondisi hari ini kita belum layak menjadi pemimpin. Belum layak menjadi. Kalau pemimpin akan zalim sesama Muslim. Kenal musuh sangat penting. Maka dia waktu dia kenal musuh, dia akan jalan apa? Ya tarakab. Berhati-hati. Dia sama macam cerita Al-Kahfi tak? Al-Kahfi itu keluar daripada gunung, daripada gua. Terus seorang tu beli makanan dengan duit yang 3 tahun yang lalu. Engkau harus masuk ke bandar dengan ya tarakab. Berhati-hati. Kita manusia tak hati-hati. Mudah dipancing, mudah dijebak, mudah terperangkap, tak punya strategi.
hari ini. Asal pakai songkok jadi ustaz kan. Tak tahu siapa dia, siapa dia, di mana gurunya, apa belajarnya, jelas dulu. Sekarang kau belajar apa? Ustaz TikTokiah, Ustaz YouTubiah. Tak siapa dia tak tahu. Data dia siapa tak pernah kenal. Saksiah dia macam mana tak pernah tahu. Saksiah penting, kenal penting. Asal jangan semua cakap. Ini perangkap kita ini. Kita tambah dalam kebodohan. Kita tak pernah iqra'. Kita istighna'. Untuk pandai wajib iqra'. Untuk maju wajib iqra'. Iqra' apa? 2 iqra'. Pertama iqra' alladzi ma khalaq, kejadian alam. Baru kedua iqra' apa yang tertulis, wahyu. Terus mencari. Jangan jadi innal insana la yatagha ara'ahus taghna. Lawan iqra' istaghna. Apa istaghna? Apa istaghna? Merasa cukup. Kalau merasa cukup, tak pernah maju. Orang merasa cukup, Abu Jahal. Kalau iqra' jadi Muhammad, orang terpuji. Kita lebih banyak bukan iqra', istighna'. Orang Jepun satu hari setahun 80 buku. Orang Arab 80 orang satu buku. Atau orang Melayu berapa? Cek rumah engkau ada buku. Engkau ada buku di rumah? Ha? Buku apa? Novel? Bukan, yang paling banyak SK buku novel yang laris, yang laku. Minimal di rumah ada buku-buku induk. Buku-buku utama, rujukan utama. Tiap masalah kau tinggal buka buku. Bukan tanya ustaz dulu, tanya buku dulu. Fikah lengkap ada. Fikah sunnah misalnya. Tafsir lengkap ada, Ibnu Katsir ada. Hadis lengkap ada. Apa lagi? Sejarah lengkap ada. Misalnya, Bidayah Nihayah. Ada buku-buku lengkap engkau buat di rumah engkau, di rujukan engkau dan anak-anak engkau kalau ada masalah. Betul kan? Jangan fikir tak baca, jangan fikir baca dulu. Ada dulu. Betul kan? Kau dah ada masalah, tinggal baca. Kalau tak ada masalah, nak cari ke mana? Cari ke Google. Macam-macam jawaban Google. Macam-macam jawaban Google. Waktu saya di Mesir dulu, satu hari itu keluar 5 buku yang baru. Kalau kita baca buku satu hari saja, terlambat maklumat. Macam itu cara kita bekerja. Tak bahaya kita dengan hari ini hari buku, hari manusia berfikir. Tahu bukan hanya buku kita, buku orang luar macam mana? Buku Yahudi macam mana? Tahu tentang Yahudi, harus tahu. Know your enemy. Harus lawan. Waktu Nabi Muhammad dikata oleh Abu Lahab, Tabbat yada ya Muhammad. Apa? Tabbat yada ya Muhammad, ali hada jama'atana. Celaka kau Muhammad, tentunya kau kumpul kami, ya kan? Kata Nabi Muhammad, apa jawaban Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tengok, Allah langsung mengcounter isu yang dibawa oleh Abu Lahab. Oleh Nabi itu celaka, engkau yang celaka, bukan engkau, bukan Nabi celaka. Malah celaka Nabi satu, celaka Abu Lahab dua. Tabbat laka abad yada abi lahab wa tab. Kenapa turun surah ini? Karena Abu Lahab mengatakan Muhammad terlaknat. Bukan? Betul kan? Itu asbabun nuzul. Allah langsung jawab dengan bahasa yang sama.
Informasi kontra informasi. Maklumat kontra maklumat. Supaya apa? Supaya orang Arab tidak terpengaruh dengan ucapan Abu Lahab. Karena apa dia kata, orang akan ikut. Dia pemimpin. Dia pemimpin. Kalau dia cakap saja, orang ikut semuanya. Betul kan? Supaya orang tak ikut, Allah langsung counter. Tabbat yada abi lahabi wa tab. 2 kali lagi. Nabi dia kata Muawiyah sekali, tabbat ya Muhammad sekali. Dia awal-awal 2 kali. Lebih keras. Kontra informasi wajib ada. Tengok. Kalau tak, kita kalah. Kita ni tak ada kontra informasi, tak ada membetulkan maklumat, tak ada membenarkan keadaan, tak ada islah antara manusia. Yang ada buat baik aja. Betul? Dia teri. Setelah dia tahu yang tarakam, tengok, dia awas dengan keadaan, baru dia berdoa. Qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Tuhan, selamatkan aku daripada orang yang zalim. Ada action sebelumnya. Ya. Apa sebelum action? Ya tarakam. Khaifan ya tarakam, action sebelumnya. Baru dia berdoa jangan sampai dia terkena rekayasa atau strategi orang-orang zalim. Kalau dia tak ya tarakam, kenalah. Kalau dia tidak ya tarakam, kena. Karena kata Nabi, al-harbu khidah. Perang adalah strategi. Perang tipu menipu. Kita dalam peperangan semua hari ini sebetulnya. Mak bercakap saya di Al-Mufran. Jihad dalam bentuk akhir zaman. Seperti jihad ekonomi, jihad politik, jihad budaya, jihad ilmu, jihad informasi, jihad media. Kita berpecah belah. Itulah musuh merusak kita. Semua harus punya tugas masing-masing. Siapa jihad media, siapa informasi, siapa yang politik, siapa budaya. Semua jihad tujuan sama untuk Allah. Untuk jaga umat. Tak boleh main masing-masing suka-sukanya. Tanpa strategi, tanpa maklumat, tak boleh. Jadi emosi. Ini bicara jihad. Jihad zaman dulu okeylah. Dengan cara zaman dulu. Jihad hari ini tak bukan. Jihad hari ini pakai zaman dulu punya metode tak? Metode sama, alat tak boleh sama. Zaman Nabi pakai panah. Zaman sekarang apa panah zaman sekarang? Hacker. Kau hack itu komputer mereka tuh. Perang sekarang bukan pakai senjata. Kau masuk ke kafe bawa laptop, tak itu hancur semua negara dah. Tengok ada filem tu. Kan ada filem tu orang dah menyerang satu negara, dia masuk kafe, dia buka laptop, dia ke sini tengah ni, dum dam, pulang dari kampung kan selesai. Itu jihad akan datang apalagi zaman AI. Zaman AI tak tahu itu mana jihad yang datang dengan AI ini. Kalau dengan AI boleh buat apa saja, betul. Yang bodoh jadi pandai. Yang bodoh jadi pandai. Tak aja apa masalah di AI, chat, keluar makalah penting semua dah. Siapa yang buat tak tahu. Alhamdulillah sekarang anak saya sedang buat AI untuk hadis. Dia nak buat AI hadis. Dia pakar AI, alhamdulillah. Anak saya dia sekarang buat AI. Dia nak cari, nak cari hadis supaya search hadis, dapat hadisnya mana, syarahnya langsung dapat. Dia lagi dia buat macam tu melalui AI. Alhamdulillah lah. Dia amal jariah dia lah paling tak. Kalau dia betul-betul dan saya bilang kalau anak saya tu je, kalau berbuat sesuatu untuk umat, ilmu untuk umat,
Kerja untuk umat, jangan untuk diri sendiri. Terus tanamkan pada semua anak kita. Alhamdulillah anak saya pakat UTP dia first class, umur 20 tahun dia sarjana, dan dia kemudian Petronas offer dia tak nak, duduk rumah aja dia kata, main sendiri dengan AI-nya. Alhamdulillah dia buat kebaikan segala macam itu. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang kita tak tahu dunia itu, baru yang tahu dunia ayat belum lepas ayat lagi. Wallahu a'lam. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa di dunia ini? Engkau hadirkan anak kau anak iPad. Lahir langsung iPad. Rusak udah. Karena kau tak siap anak kau bagaimana memahami iPad dan melakukan iPad. Akan datang tak tahu apa lagi. Karena ada anak tanpa ayah. Amerika ada pabrik anak. Ada dengar? Amerika ada pabrik anak. Satu hari 500 anak. Siapa nak beli? Pabrik anak. Cari 10 laki-laki ataupun perempuan, masuk dalam pabrik, masuk dalam kilang, kemudian jadi manusia, tinggal beli. Ada satu hari 500 bayi. Kau nak yang mana? Tak model mana, tak pandai mana, tak cantik mana, ada semua tak? Tinggal akan datang. Tak tahu terbayang kita. Maka diperlukan akidah yang kuat, pemahaman yang betul, kita dapat bersikap tidak dikacau oleh perkembangan zaman. Kali-kali kalau tak dia tak tahu, kadang-kadang zalim. Maka apa yang terjadi? Walamma tawajjah tilqa Madyan. Akhirnya Allah arahkan dia. Dia tak tahu mana. Allah arahkan dia ke Madyan. Tengok. Penyerahan diri. Dalam keadaan kau macam-macam orang bersama engkau. Dan waktu kau ingin selamat pada orang zalim, apa bukti Allah selamatkan dia? Ini dia. Kena kata tadi, Rabbi najjini minal qaumil zalimin, betul? Apa jawaban Tuhan? Falamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Allah jadikan dia mengarah ke Madyan. Itu cara Allah untuk melepaskan daripada orang yang zalim. Kenapa? Fir'aun zalim, punya askar, punya jantara, punya perisai di mana-mana satu negara, betul? Tak ada cara keluar kecuali keluar ke luar negara yang di luar kawalan Fir'aun. Tak ada cara lain. Itu cara Allah menyelamatkan Musa. Waktu orang-orang Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Betul? Apa cara Allah? Apa petunjuk Allah tu orang Ashabul Kahfi bila selamat daripada pemimpin yang zalim? Allah masukkan dalam gua. Masukkan dalam gua, selamat. Tengok. Guanya gua yang bukan asal gua. Nah, gua yang kalau pagi matahari masuk, kalau petang pun matahari masuk. Tengok. Betul kan? Gua yang membuat engkau sehat, bukan buat engkau sakit. Kalau gua tak ada hawa udara, sakit tak? Gua yang berpusing udara siang, pagi dan petang, sehat tak? Tengok. Jadi kan engkau dalam gua tidur bertahun-tahun tapi udara sehat. Bukan asal gua. Itu termasuk Allah, cara Allah bukan usdah. Tambah apa? Allah engkau ya tarakab, engkau bolak-balik badan engkau, tambah sehat.
Walaupun kau tidur 3 tahun, kau pulak pada badan sehat. Kalau tak, kau sakit. Betul. Nah, supaya tak ada musuh masuk, ada anjing di depan gua. Anjing dengan gaya lurus berdiri, kaki berdiri macam ini, nengok keluar. Itu tak, orang takut tak? Kalau anjing tidur, kalau ada anjing tidur, saya tak takut lah. Anjing berdiri maka takut semua orang. Itu cara Allah menyelamatkan daripada orang-orang yang zalim. Ya. Kita harus tahu, kalau kita minta kepada Allah, serahkan sama Dia. Dia yang tahu bagaimana caranya. Dia yang tahu bagaimana caranya. Engkau tawakal kepada Allah, jalani apa yang Dia suruh engkau langsung. Ikut petunjuk Allah. Serahkan sama Allah. Cara Allah tak sama. Cara Allah tak sama dengan satu orang-orang yang lain. Itu cara. Jadi ini, waktu Allah kata Rabbina minaz zalimin, apa caranya? Caranya kau jalan, kau terus hai Musa. Jangan sampai waktu Musa waktu dikejar Firaun, jalan aja dia, lari dia. Tak tahu ke mana. Tiba-tiba jumpa laut. Baru dia Allah suruh pukul laut, terbelah dua laut. Saya kata, waktu Musa mukul laut, ada rancangan tak? Ada rancangan, yuk kita lari ke laut, tak ada. Ini kehebatan tawakal, kehebatan berserah. Tapi sebelumnya kau harus ada konsep yang tarakab. Kau tahu hal-hal orang akan lakukan macam-macam perangkap. Kau harus lari daripada itu. Bila kau lari, serahkan sama Tuhan. Allah berikan engkau petunjuk. Maka Rabbi ayyahdani sawa as-sabil, jalan yang betul. Dia keluar daripada Fir'aun ke kawasan bukan kawasan Fir'aun. Dia selamat di sana, baru masuk lagi. Bukan dia lari, bukan dia menghindar. Ini sebuah strategi. Apa saja? Membuat kekuatan. Atau dia seorang, ada keluarga nanti. Macam Nabi Muhammad di Mekah, ke Madinah, masuk Mekah lagi. Ini strategi. Strategi sangat penting dalam perjuangan. Kita kadang-kadang cara betul, strategi salah. Strategi tumpah tawakal. Strategi hanya pakai akal. Perhitungan akal semata-mata belum tentu berjaya. Strategi tahajudkan, strategi istigharahkan. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kau bertahajud untuk dapat kedudukan yang mulia, betul. Warattil Qur'ana tartila inna sanulki alaika qaulan sakila. Itu yang ada. Warattil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan bacaan yang tartil. Apa tartil? Kuasa bacaan yang penuh pemahaman, pelan-pelan, perhatikan pendidikan satu-satu, tartil. Kenapa? Apa jawabannya? Inna sanulki, kami akan berikan kepada engkau. Apa yang berikan? Kaulan sakila. Apa kaulan sakila? Kalimat-kalimat yang bernas, idea-idea yang berat, yang penting. Quran itu untuk mendapatkan idea yang penting untuk berhidup, petunjuk hidup. Kaulan sakila. Engkau dah dapat belum? Atau kau baca dapat belum ini? Kaulan sakila. Yang kita cari dengan Quran itu kaulan sakila. Kalimat-kalimat yang berat untuk hidup engkau.
Sehingga dia menjadi dasar kehidupan tiap malam. Baru besok pagi kau kerja, maka kerja kau nanti sabahan tawila. Ketika kau piang pagi hari sampai petang karena baca Quran, kerja kau tasbih yang sepanjang-panjangnya. Kan susah ya ini. Quran dapat membekas, memberikan kesan dalam hidup engkau harian. Quran dapat memberikan kesan dalam hidup engkau harian. Baca Al-Muluk tiap malam sebelum tidur, itu apa? Tak kena ajak kubur. Alhamdulillah, kata hadis Nabi. Di Al-Muluk ada apa? Di Al-Muluk ada apa? Apa ki ayat di Al-Muluk? Kami jadikan hidup mati engkau liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu keyword Al-Muluk. Hidup mati engkau kami jadikan untuk engkau berbuat yang paling baik. Nah, berarti setelah baca Al-Muluk hidup besok paling. Siapa yang baca Al-Muluk tadi malam, besok pagi wajib hidup paling baik. ahsanu amala sampai petang, sampai malam lagi. Kalau kau paling baik amal besok masuk kena azab kubur tak? Jadi kalau kau baca mulut tiap malam, besok kau rasuah tiap hari, apa jadi? Tengok. Amal untuk itu. Kalau baca Al-Insan tiap hari Jumat, subuh insan, hari Jumat subuh Al-Insan. Apa ayat keyword Al-Insan? Orang-orang abrar. Apa orang abrar? Orang yang berikan makan orang lain minkum jazaan wala syukura. Tak mengharapkan balasan ataupun kesyukuran. Itu orang abrar. Orang terbaik di dunia. Kau berbuat sama orang tanpa ada balasan, baik tak? Setiap surah yang disuruh baca, di sana ada ki surah. Ki ayat yang engkau wajib praktekkan seharusnya waktu engkau baca itu. Mana nak ambil? Macam mana nak tahu ki? Sebenarnya tahu, belajar. Betul. Itulah tadabbur. Jangan terjebak. Ada Quran, ada tafsir, ada tadabbur. Saya bedakan kalau saya. Tafsir itu menjelaskan semuanya lengkap. Sababun nuzulnya, sejarahnya, semua lengkap, itu tafsir. Setelah engkau ditafsirkan, ditadaburkan, engkau simpulkan dalam tadabbur. Apa yang saya dapat dari surah ini, apa yang saya lakukan dengan surah ini, itu tadabbur, aplikatif. Maka kalau sahabat Nabi kata, kami membaca 10 ayat dan tidak pernah menambah sebelum mengamalkan ayat tersebut. Kenapa tadabbur? Amali. Tadabbur amali. Pernah terjadi di Indonesia itu Kiai Haji Muhammad Dahlan, pengasas Muhammadiyah di Indonesia. Dia ngajarnya waktu itu surah apa? Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun apa? Dia ajar sampai 20 kali. Itu aja tak banyak pindah. Satu ayat 20 kali dia ajar, masuk itu yang masuk. Murid nanya, "Ya Ustaz, kenapa tiap kau ini kau baca terus, tak baca surat lain tak pindah-pindah?" Dia tanya, siapa yang sudah mengamalkan ayat ini? Karena ayat jangan tinggalkan anak yatim. Tengok, itu sudah ayat. Kalau kau sholat jangan tinggalkan anak yatim. Ini sholat. Siapa dah amalkan dia kata? Belum. Oke. Sekarang lepas ini, jom kita pergi ke mana yatim. Langsung action. Maka kenapa Muhammadiyah banyak buat rumah sakit, banyak buat, karena itu awal diajar macam cara. Ajar dengan tadabbur amali.
Karena Quran tu untuk tadabbur amali sebetulnya. Apa yang kau mampu dengan keadaan di mana pun kau berada. Ada seorang baca Al-Mulk tiap malam, dia orang baik tiap hari, dia tak akan masuk azab kubur. Kalau dia baca Mulk tiap malam, pagi-pagi dah ghibah, siang fitnah, malam hasad, petang dengki, rasuah lagi, tambah riba, akhirnya wajib dapat azab kubur. Nanti Quran menghujat engkau baca aku malam-malam, kau tak buat. Ini yang perlu kesedaran hari ini. Karena ini adalah punca rusaknya Islam hari ini. Orang Arab baca Quran, semua hafal Quran lagi. Hafal Quran, kalau dia baca Quran pun hanya tak amal Quran. Saya cakap sama kawan-kawan saya di tahfiz semalam tu. Tanya kita ambil burung kakak tua. Kan saya buat tahfiz di Aceh. Saya letak burung kakak tua, jadi dia tengah hafal. Nanti mana lebih cepat, engkau tahu dia yang hafal. Dia akan lebih cepat hafal, tapi tak faham. Kalau kau hafal tak faham sama dengan kalau nya hafal Quran tak faham sama dengan burung kakak tua. Lebih hebat dia apa daripada engkau? Betul. Karena saya takut hari ini ada grand design untuk merusak Islam dengan hafal Quran, mengembalikan kepada Islam zaman dulu, zaman Khawarij. Orang hafal Quran membunuh Ali. Bunuh Ali itu hafal Quran. Puasa Senin Kamis namanya sajad. Namanya sajad, bukan sajad di Malaysia ya. Maka saya heran nama sajad macam apa, nama sajad salah nama. Itu bukan sajad, usap namanya. Sajad itu orang banyak sujud. Sajad artinya banyak sujud. Baru penimbal paham kan. Macam semalam, untunglah tak lulus mahkamah. Ni Elin yang mencabar mahkamah 20 poin tentang mahkamah syariah Kelantan. Yang Islam semua. Haram judi tadi dicabar semuanya. Nasib baik tangguhkan, tak lulus. Kalau lulus, siapa ni Elin? Siapa ni Elin? Engkau pun tak tahu. Inilah penyakit orang Malaysia, tak tahu apa yang terjadi. Peguam, orang Kelantan, lama di Amerika. Atau di Amerika suami makmum, dia imam. Pening kepala. Tak payah Aminah Wadud, jauh kali Aminah Wadud. Orang Malaysia ada. Jadi mak imam perempuan, mak jamaahnya laki-laki. Itulah ni Elin. Dia mencabar mahkamah sekarang. Nasib baik ditangguhkan, alhamdulillah. Sempat lulus, tak tahu apa yang terjadi. Karena kejahilan dia dengan agama. 20 pasal dicabar. Judi haram dicabar, zina ditangkap dicabar, semua dicabar. Supaya negara Malaysia bebas. Kalau satu cabar, semua kena. Ini dah lama isu ni, tapi tak ada yang respon. Padahal Raja Ustaz Selangor dah bercakap, tolong diperhatikan, kata Ustaz Selangor. Dah cakap dia. Penyakit orang Islam Malaysia tak peduli. Itu untuk bukan engkau, anak cucu engkau akan datang. Macam-macam lagi. Maka saya malah, saya tu kalau saya di mana saya ceramah, saya terpaksa membuatkan isu-isu yang contemporary. Terpaksa memang. Kalau tak, kau tak faham. Ni besok Selasa saya ke Perak. Kita ada perkumpulan untuk masalah kes murtad. Itu masalah penting di Malaysia. Kita akan bincang masalah kes murtad, walaupun tertutup. Karena masalah berat.
Malaysia berat. Dan anggap Islam tu mudah, Islam tu hanya solat, bukan. Satu sistem. Maka dia minta tempat, tengok ya, dia minta tempat tawajal mana, tapi tempat Yahdiani, memberikan aku petunjuk, bukannya petunjuk, sawa asabil. Oh, dia jalan yang penuh dengan kebenaran, lurus betul. Kan saya tanya hari ini, kalau kau nak pindah negara, tak pindah mana? Saudi atau Gaza? Saudi atau Dubai? Tergantung niat engkau. Niat kau dah hawa nafsu, Dubai lah. Niat kau dah jihad, Gaza lah. Kita rusak dulu ni. Kaya rusak, kaya tak buat. Kaya rusak Dubai dan kawan-kawan. Kaya tak buat Brunei. Kaya buat tak ada. Kaya buat ilmu, buat hebat kehapan tak ada. Pelayanan masyarakat tak ada. Kalau dihadapi, dia anggap hanya hidup hanya ibadah sahaja. Tak ada kaitan dengan sistem jalan hidup. Jalan hidupnya sawa as-sabil, jalan hidup yang betul. Walamma waradama Ahmadiyana, atau dia datanglah ke, orang berjalan pastinya akan dapatlah tempat di mana ada air. Itu dah punya sunnatullah zaman dulu. Jadi kalau ada air pasti datang. Maka waktu dia nampak jalan, ada kumpulan tempat air, ya kan? Orang musafir pasti haus. Orang musafir pasti akan berhenti. Kan tanda-tanda. Cara Allah kan, jadi cara Allah pun membuat dia tahu ada air. Allah bagi. Karena dengan ada air tadi, dia akan dapat anak perempuan Nabi Shu'aib. Berjumpa Nabi Shu'aib. Cara Allah. Jadi cara Allah tak langsung jumpa Nabi Shu'aib. Cara Allah itu adalah membuat asbab. Ya, cara Allah itu membuat asbab, bukan buat langsung. Betul. Engkau minta rezeki sama Allah. Ya? Apa Allah bagi? Engkau minta rezeki sama Allah. Allah bagi apa? Duit. Ya Allah bagi aku rezeki, ya Allah. Jatuhlah duit langsung depan pintu. Lock. Tak. Allah bagi kau asbab. Jumpa orang, punya lowongan kerja, tempat peluang kerja, dan datang kau dapat kerja sana. Itu cara Allah, bukan langsung dapat sesuatu. Ingat dia. Kita minta langsung, Allah memberikan pakai asbab. Kalau Allah memberikan langsung, namanya mukjizat. Dan engkau bukan Rasul untuk dapat mukjizat. Ini hati-hati. Ilmu minta wajib melalui asbab. Atba'a sababa, summa atba'a sababa. Itu ilmu siapa? Ilmu Dzulkarnain. Baca Kahfi tiap Jumat tak tahu juga. Yang kau baca itu pedoman hidup, bukan asal baca. Saya belum tanya lagi kenapa baca Kahfi malam hari, kenapa baca Fajar, Al-Fajr pagi hari, Al-Insan pagi hari, kenapa Waqiah petang hari, kenapa Al-Muluk malam hari, kenapa? Kenapa tak Al-Muluk pagi hari? Ya, atau kenapa Waqiah tak petang, tak siang hari, tak malam hari? Semua ada petunjuk Tuhan.
Baca kahfi kenapa? Itu dia berkata kahfi itu apa arti kahfi? Gua tu apa? Gua itu pelindung. Ya. Untuk dajjal kan? Saya kata hadis, siapa baca kahfi yang daripada dajjal, betul? Saya tanya, dajjal mana? Dajjal mana yang kau ada dalam akal, dan akal cerita dajjal mana? Dalam masyarakat ada 4 komponen. 1 pemuda, 1 orang kaya, 1 orang alim, 1 orang berkuasa. Betul tak? Kalau 4 ni baiklah masyarakat. Kalau 4 ni dajjal masyarakat. Dalam masyarakat ada 4. Pemuda, orang kaya, orang alim, orang punya ilmu, penguasa. 4 aja. Maka masyarakat kahfi adalah masyarakat yang anak mudanya beriman, melawan kejahilan, melawan kemusyrikan, melawan budaya tak baik. Itu adalah pemuda kahfi. Nah, orang kaya kahfi, orang kaya yang memberikan harta semua untuk Allah. Lawannya orang kaya yang semua untuk diri sendiri. Dan 2 orang kaya kata, yang satu untuk Allah sedekah, yang tak nak sedekah, mungkin Allah bakar semua kebunnya. Itu orang kaya. Yang satu orang kaya akhirat, orang kaya dunia. Yang baik orang kaya akhirat. Yang ketiga orang alim. Orang alim berfikir panjang, orang alim berfikir rendah. Musa dan Khidir. Musa berfikir apa yang nampak, Khidir berfikir apa yang akan datang. Kita harus mempersiapkan akan datang, bukan apa yang nampak. Kuasa keilmuan. Ketiga penguasa, Dzulqarnain. Penguasa yang memberikan dia pakaian orang miskin, memberikan dia bantuan ekonomi, melindungi daripada musuh, daripada orang yang mengadili orang yang jahat. Itu Dzulqarnain. Kalau satu masyarakat pemudanya beriman, orang kayanya menjadi orang kaya dermawan, ulamanya ulama tahu masa depan, menjaga masa depan, pemimpinnya adil, okey tak? Okey. Tapi kalau satu masyarakat pemudanya tak beriman, orang kaya sibuk dengan dunia, orang alim sibuk dengan apa yang nampak depan dia, pemimpinnya tidak adil, apa jadi? Dajjal. Itulah dajjal masyarakat. Maka dibaca kahfi supaya tak terkena sifat-sifat dajjal, supaya engkau tak menjadi bagian sifat-sifat dajjal. Kan ini dajjal semua. Kenapa Ustaz? Ada hadis, sebelum dajjal yang besar ada arba'una dajjalun, 40 dajjal. Apa itu? Dajjal komunikasi. Betul. Handphone kau dajjal bukan dajjal. Dajjal ekonomi, dajjal budaya, dajjal industri, dajjal politik, dajjal semua. Selama itu mengulurkan kepada Allah, dajjal semua. Maka kau baca kahfi, kau tak terkena pengaruh macam itu. Itu poin utama baca kahfi. Memang untuk kena tak kena dajjal macam mana sekarang? Dajjal di mana macam mana? Kalau kau dajjal ada setiap masa ada dajjalnya. Kau tak apa kau kena baca hari untuk dajjal akan datang. Setiap masa ada dajjal. Kau baca zaman Nabi sudah ada gangguan ketauhidan. Itu kau harus awasi, dikahfikan, dilindungi macam itu. Itu konsep kenapa baca surah Al-Kahfi. Ya. Kalau tak, engkau kena besok tahu-tahu kerja cak budaya dajjal yang masuk. Yang anak muda nak mula dajjal. Orang kaya dajjal. Politik-politik dajjal, rusak semua. Minggu depan baca lagi. Kena lagi. Habis baca kena. Padahal bagi Islam la ya laul mu'min marataini. Orang beriman tidak boleh masuk atau lubang 2 kali. Tengok. Maka untuk pengecekan di mana? Pengecekan kau tak kena dajjal di mana? Di Waqiah.
engkau masuk as-sabiqun as-sabiqun, atau masuk ashabul yamin, atau masuk ashabus simal. Checklist. Pagi, subuh, sampai petang, engkau masuk mana hari ini? Kira-kira kerja engkau hari ini masuk mana? Sabiqun as-sabiqun, VIP kelas VIP, atau ashabul yamin, ekonomi kelas, ashabul simal, masuk neraka lah. Itu checklist. Malah kau baca muluk, kaji lagi, analisa lagi, apa sih terbaik lagi untuk episode lebih baik lagi. Ini konsep hidup. Membaca surah itu konsep hidup, menjaga hidup engkau dengan terkawal dengan baik. Itu poin membacanya. Sangat baik bacanya. Tapi tadi asal jangan baca saja, tapi tak dapat diaplikasikan dalam kehidupan engkau sehari-hari. Kemudian warana dia jangan kali ummatun minan nas, dapat manusia banyak. Yaskuna wa jara min dunim imra'ata. Ini mereka saling memberikan minum pada anak-anak binatang ternak mereka. Dia dapatlah 2 orang perempuan. Qala ma khatbukuma. Ini dia tanya, apa hal kau sini 2 orang? Tengok ya. Jangan pakai analisa anak remaja moden. Oh, dia tanya perempuan, memang tak dating ya? Tak. Dia tanya kan yang lain minum bagi minuman, dia tak dapat bagi minum kepada, maka dia punya kepekaan, kepedulian kepada keadaan. Kepedulian dengan keadaan. Ini penting. Macam orang tengok waktu dia mati minum, atau ada kambing tak dapat, anjing tak minum, dia bagi ambil kasut baru minum. Kepekaan, kepedulian. Ilmu kepedulian sangat penting kalau engkau ingin jadi pemimpin. Karena jangan sampai terzalimi. Hak sama, tapi perempuan dizalimi. Ini penting nih, orang. Tapi kan tengok hari ini kita gelak. Kalau ada perempuan barat dibunuh aja, sibuk semua feminis. Itu gini macam dia perempuan Islam di Gaza dibunuh, tak ada satu pun komen orang-orang feminis. Tengok, tak adil. Kalau kita bicara kemanusiaan dua-duanya lah. Pokoknya Nabi Musa, tengok 2 orang tak dapat minum kambingnya. Kenapa? Ada apa kau? Qala ta'ala nasqi hatta yasdira ri'a. Kami tak dapat berikan minum kambing kami selesai setelah mereka selesai bagi minum. Kan lucu. Okey, tak apa. Wa abuna syekhun kabir. Dan ayah kami orang dah tua. Jadi ingat ya, kan soalan. Kenapa anak perempuan dibiarkan Nabi Su'aib menjadi pengembala kambing? Kerana Nabi Su'aib tak punya anak laki dan dia Nabi Su'aib dah tua, dah syekhun kabir. Ini artinya apa? Ini kondisi darurat. Kondisi darurat. Walaupun ternyata kan bersaing dengan laki-laki. Jangan sampai jadi dalil. Oh, perempuan boleh kerja keluar rumah. Tunggu dulu. Ya boleh kerja kalau tak darurat. Ini kan karena dia waktu itu orang tuanya dah tua, Abu Nasir Kabir, dan dia belum melihara kambing untuk dibagi minum. Maka karena satu, supaya dia tak bercampur dengan laki-laki pun dia, supaya dia tak bercampur, dia tunggu laki selesai baru dia bagi minum. Tengok, adab. Hebat ni. Adabnya perempuan Nabi Su'aib, anak perempuan Nabi Su'aib, sangat hebat. Dia harus belajar juga. Kalau sekarang banyak anak perempuan pun tak beradab. Adab harus jaga. Pasakalah Umar, baru bagi minum keduanya. Summa tawalla ila zilli. Kemudian dia bagi minum, selesai bebas, dia pun balik.
berteduh. Dia tak recok, tak pusing. Dia dah selesai. Karena memang tugas waktu itu kewajiban Musa hanya membantu. Jangan macam anak muda sekarang, udah bantu berlanjut. Tak lagi, tak tanya mana rumah segala macam. Tengok akhlak Musa, pemuda Musa. Tawalla ila zilli. Padahal waktu itu faqala rabbi inni lamma anzalta ilayya min khairin faqir. Ini hebat ini. Musa sudah jalan 7 hari kata riwayat. Tak banyak makan, hanya makan apa yang dapat dimakan. Jalan 7 hari, lapar. Walaupun kerana lapar, dia tolong orang tanpa meminta balasan. Ini dia. Tengok. Artinya kerana dia menolong hanya untuk menolong, tidak menolong mengambil kesempatan. Hati-hati. Dari Rasul. Dia hanya ngadu kepada Allah. Kalau Rabbi inilah ma'anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhan, aku ingin dapat kebaikan kerana aku sedang lapar. Dia doa sama Allah. Tapi hebat, apa yang terjadi? Faja'adu idahuma tamsi ala istihya. Ini dah belajar pukul 12, lanjut panjang cerita. Jadi dia ya. Ini akan datang. Ini cara bagaimana dia nanti dia ini bagaimana dia menjadi pemuda. Dia rujulah, ini bagaimana dia berkeluarga. Jadi tadi remaja, pemuda, jadi dewasa, berkeluarga. Sini apa namanya? Keberanian, kepedulian sebetulnya. Melayan tanpa meminta sesuatu. Ini konsep penting ya. Memberikan pelayanan tanpa meminta sesuatu. Memberikan yang terbaik pada orang lain sebetulnya. Tapi tahu kondisi lapangan, dia tarakab. Jangan minta petunjuk Tuhan untuk berbuat apapun juga. Itu konsep kepemudaannya Musa, yang harus ada pada semua anak kita hari ini. Kalau anak engkau ingin jadi generasi Musa, generasi Musa, bukan generasi Superman. Lengkap, spiritual, intelektual, pedulian masyarakat, perhatian, kekuatan, lengkap. Untuk bersatu tujuan berbuat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya. Ini namanya rujulah tu Musa. Kedewasaan Musa sangat penting, jadi syarat untuk manusia akan terbaik masa akan datang. Jadi bertufulah yang lengkap, anak-anak yang lengkap, remaja yang lengkap, kedewasaan yang lengkap, baru akan jadi keluarga yang lengkap, baru jadi pemimpin yang lengkap. Diproses secara berturut satu demi satu. Dan itu dalam rencana takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alim man yanfa'una wa lana uluman tanfa'una wa malaka haqqan wa jina tiba'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.